Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video tutorial pemrograman game dasar. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari pada video tutorial sebelumnya, ya, di mana kita sudah menyampaikan bahwa di pertemuan yang kedua ini kita akan mempelajari atau melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana kita bisa membuat pengembangan aplikasi game uh, menggunakan Unity 3D tentunya ya. Di topik yang kedua ini kita akan fokuskan pembahasan kita pada materi yaitu pengenalan user interface Unity 3D itu sendiri. Dan nanti juga kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mengatur sudut pandang kita terhadap objek, mengatur kamera kita terhadap objek, dan juga teknik bagaimana menseleksi atau memilih objek ya. Itulah beberapa hal yang akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini ya. Nah, untuk itu karena pada kesempatan kali ini kita juga sudah akan memulai berinteraksi dengan toolsnya yaitu Unity 3D, saya menghimbau pada teman-teman semua untuk sambil menyimak video ini juga sambil membuka Unity 3D-nya biar bisa sambil nanti dicoba-coba ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Ini adalah course outline kita yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu ya. Dimana di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengantar Unity Game, kita sudah membahas tentang definisi game itu sendiri, jenis-jenis game dan contoh-contohnya. Dan juga kita sudah membahas kilas tentang Unity Game Engine, apa saja elemen-elemen atau komponen penyusun game dan istilah-istilah yang akan sangat sering kita dapati ketika kita menggunakan Unity 3D. Dan fokus di pertemuan kedua ini, seperti yang teman-teman bisa lihat di course outline-nya ya, kita akan membahas materi yaitu user interface. Ya, di mana di dalamnya akan dibagi menjadi dua buah topik. Yang topik pertama adalah kita akan membahas tentang Unity 3D layout, bagaimana kita bisa mengatur layout agar nyaman digunakan gitu ya. Tentu kalau kita bicara tentang nyaman dan tidak nyaman tuh bergantung pada penggunanya ya, sehingga di sini kita benar-benar akan mempelajari bagaimana mengatur layout agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, jadi mungkin saja berbeda antara satu pengguna dengan pengguna yang lain. Ada yang lebih suka layout yang gelap, ada yang lebih suka layout yang terang, yang fontnya yang besar, ada yang suka fontnya kecil. Nah, itu akan kita bisa aturin. Lalu di topik yang kedua, kita akan membahas tentang object view dan object selection. Bagaimana mengatur sudut pandang kita terhadap objek dan bagaimana kita bisa seleksi itu memilih objek. Memilih ini penting ya, karena ketika kita bekerja dengan banyak objek, tentu proses memilih bukanlah sesuatu yang mudah jika kita harus memilihnya dari sekian ratus objek gitu ya. Jadi objek yang banyak. Berbeda kalau hanya sedikit objek yang kita miliki, tentu kita memilihnya dengan mudah gitu. Nah, itulah dua topik utama yang akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menyimaknya dengan sebaik-baiknya ya, agar kita bisa melangkah kepada materi-materi berikutnya yang lebih advance gitu ya. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai dengan membuka Unity 3D-nya. Oke teman-teman, langkah pertama yang akan kita lakukan berikutnya adalah membuat project terlebih dahulu ya. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali ingin membuat project di Unity 3D, saya sarankan untuk menyimak langkah-langkah ini dengan sebaik-baiknya, tahapan-tahapan ini dengan sebaik-baiknya. Karena pada awalnya ya, bagi siapapun yang pertama kali mencoba membuat aplikasi atau project menggunakan Unity 3D, bisa saja mengalami kesalahan dalam melakukan step by step-nya. Sehingga ketika dia ingin suatu saat buka projectnya, loh kok projectnya hilang, loh kok projectnya tidak di tempat yang semestinya. Nah, itu tidak ingin kita terjadi pada kita kan ya. Nah, oleh karena itu, bagi yang baru pertama kali mencoba ingin membuat project dengan Unity 3D, silakan perhatikan langkah-langkah ini dengan sebaik-baiknya.
ya, biar nggak sampai kehilangan projectnya. Oke, langkah yang pertama yang harus kita lakukan, pertama tentu kita menyiapkan terlebih dahulu di mana kita akan menyimpan project tersebut. Jadi pada hard drive kita atau hard disk kita siapkan terlebih dahulu folder di mana nanti kita akan menyimpan projectnya. Oke, langsung saja. Di sini teman-teman, saya akan meletakkan projectnya di drive A. Teman-teman silahkan tentukan sendiri di mana ingin menyimpannya, gitu ya. Lalu saya akan memilih sebuah folder bernama Unity Lab. Dan di dalam Unity Lab tersebut ada sebuah subfolder bernama drive A. Di dalam drive A ada Unity Lab, lalu ada exercise. Di dalam exercise ini saya akan siapkan sebuah folder baru bernama My Project. Ya, bernama My Project. Jadi sekali lagi, teman-teman tentukan di mana teman-teman ingin menyimpan dengan membuat sebuah folder. Ya, dalam hal ini, dalam contoh ini ya, saya menyimpannya di drive A, lalu Unity Lab, exercise, dan My Project. Sehingga nanti project kita akan ada di dalam My Project ini. Oke. Nah, berikutnya, setelah kita menyiapkan lokasi di mana kita akan menyimpan project, langkah berikutnya tentu adalah melaunch Unity Hub. Saya di sini menggunakan Unity Hub ya. Nah, dengan Unity Hub ini kita bisa mengelola project-project kita dengan lebih mudah ya, disesuaikan dengan Unity versi yang akan kita buat ya. Di sini kebetulan saya sudah menginstal dua buah versi, yaitu versi 2019 dan versi yang cukup lama 5.5 ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan yang versi 2019. Jika teman-teman menggunakan versi yang lain, saya rasa tidak akan ada masalah, karena yang akan kita pelajari di sini adalah hal-hal yang sifatnya fundamental dasar. Sepertinya versi berapapun akan menggunakan langkah-langkah yang tidak terlalu jauh berbeda, gitu ya. Hanya saja memang di sini saya menggunakan Unity Hub, ya, tidak langsung ke software Unity-nya. Oke, kita pilih softwarenya, versinya, yaitu Unity yang versi 2019. Teman-teman silakan menyesuaikan dengan versi berapapun, gitu ya. Dan lalu kita tulis nama projectnya teman-teman di sini. Karena topik kita yang akan kita bahas adalah berkenaan dengan user interface, saya akan beri nama user interface. Seperti itu. Langkah berikutnya teman-teman, kita atur lokasi atau path di mana kita ingin menyimpan. Yang tadi sudah kita siapkan. Kita klik di simbol titik-titik tersebut, arahkan ke folder tadi yang sudah kita siapkan, yaitu di Drive A, Unity Lab, lalu Exercise, My Project. Ya, jadi tidak cukup hanya dengan mengklik seperti ini, tapi kita harus masuk ke dalamnya, ya, double klik gitu ya. Sekali lagi, jangan hanya memilih, tapi masuk ke dalamnya, gitu ya. Oke, itu penting. Kita harus masuk ke dalamnya, karena kalau teman-teman hanya melakukan klik, belum masuk ke dalamnya, nanti projectnya akan tercipta di sini, gitu ya, bukan di dalamnya. Ya, jadi yang kita inginkan projectnya itu create di dalam sini, nanti muncul sebuah project bernama Unity Interface, atau user interface, gitu. Jadi nanti hierarkinya seperti itu: Drive A, Unity Lab, Exercise, My Project, lalu user interface, gitu ya. Oke, kita select masuk ke dalam My Project seperti itu ya. Lalu kita tekan tombol create. Nah, ini membutuhkan waktu beberapa saat untuk Unity 3D meload atau mempersiapkan seluruh aset yang dibutuhkan. Ini akan saya skip dulu videonya. Oke teman-teman, tampilannya akan seperti ini ketika Unity 3D sudah meload project yang kita buat, gitu ya. Dan mungkin saja apa yang teman-teman dapatkan
sedikit berbeda dengan apa yang ada di screen ini gitu ya. Tidak masalah ya, tidak masalah. Jangan khawatir karena prinsipnya nanti akan tidak jauh berbeda gitu tentunya ya. Ya, sehingga ketika kita melihat nanti di struktur folder yang ada di hard disk kita akan menjadi seperti ini teman-teman. Akan menjadi seperti ini. Drive A, Unity Lab, Exercise, My Project, lalu muncul di sini User Interface. Kan project kita muncul di sini User Interface. Ya. Silakan teman-teman cek apakah sudah benar atau belum. Ya. Oke. Kita kembali lagi ke tampilan awal dari software Unity 3D. Kita tadi sudah membahas bagaimana cara membuat project baru. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana kita bisa menyimpan project ini, lalu bagaimana kita bisa membukanya kembali. Oke, teman-teman. Karena saat ini kita belum membuat atau belum berinteraksi dengan satu buah game object pun, sehingga kurang bisa memberikan sebuah gambaran yang nyata ya ketika kita ingin belajar menyimpan dan membukanya gitu. Jadi ada baiknya kita tambahkan satu buah game object dulu deh sebelum menyimpan dan mencoba membukanya gitu ya. Menyimpan, mengclose lalu membukanya. Sekarang sekali lagi kita akan tambahkan satu buah game object. Ya, caranya bagaimana? Klik di bagian menu game object ya. Lalu kita akan pilih 3D object, lalu kita akan pilih cube. Sehingga kita sekarang sudah memiliki satu buah game object, yaitu kubus cube. Oke, caranya saya ulang lagi. Klik menu game object, lalu 3D object, cube. Oke, nah, sehingga sekarang project kita sudah memiliki satu buah game object bernama cube. Dan itu terlihat di bagian sebelah sini, cube. Ya. Dan objek yang lain seperti teman-teman lihat ada main camera, ada directional light, itu adalah default object. Setiap kali kita membuat sebuah project akan disiapkan beberapa default object yaitu main camera dan directional light. Jadi main camera dan directional light itu sudah akan tersedia secara otomatis setiap kali kita membuat project baru. Yang kita tambahkan secara manual di sini adalah tadi baru apa? Cube. Ya. Semoga teman-teman bisa mengikuti ini. Nah, yang teman-teman lihat saat ini di bagian hierarchy panel. Hierarchy panel dan scene view, sekali lagi ya. Scene view, ini ya, scene view ya. Dan hierarchy panel, ya, itu adalah menampilkan objek yang sama, teman-teman. Informasi yang sama. Hanya saja pada scene view yang ditampilkan adalah view-nya, gambarnya, ya, tampilan dari objeknya. Ya, sedangkan pada hierarchy panel yang ditampilkan adalah nama-namanya. Ya. Sehingga ketika kita klik cube, dia akan fokus pada cube-nya. Ketika kita mengklik main kamera, dia akan menampilkan main kameranya di sini ya. Dan directional light dia akan menampilkan objek lighting atau cahaya gitu ya. Nah, kita fokuskan kembali ke cube kita. Untuk bisa memfokuskan, memindah-mindah fokus, untuk bisa memindah-mindah fokus dari satu game object ke game object yang lain, kita cukup double klik saja di area sini teman-teman di hierarchy panel, ya. Kita bisa mendouble kliknya. Dan bagaimana cara mengatur, memilih objek, mengatur sudut pandang itu akan kita bahas lebih detail nanti. Saat ini saya hanya jelaskan secara sekilas dulu, gitu ya. Oke, nah itulah objek baru cube yang kita tambahkan. Dan ketika kita ingin menyimpan project ini, ya, disarankan kita membuat scene terlebih dahulu. Ya. Ada dua buah istilah yang sering tertukar ya teman-teman, dan saya harap teman-teman bisa segera membedakan dua buah istilah ini agar tidak bingung. Yang pertama adalah scene. Tulisannya seperti ini. Cara bacanya bukan skin ya, tapi scene. Seperti kalau sutradara sedang membuat sebuah film ada scene 1, scene 2. Nah, itu tulisannya seperti S-C-E-N-E, bacanya scene. Sedangkan ada istilah lain yaitu skin gitu ya, skin.
itu tulisannya SKIN, itu adalah bisa kita anggap sebagai kulit, skin atau kulit atau tekstur. Itu berhubungan dengan kalau kita ingin menambah material pada sebuah objek. Ya. Tolong dua buah istilah ini dibedakan. Kalau saya menyebut scene, yang saya maksud adalah SCENE. Kalau saya menyebutkan skin, SKIN, itu yang saya maksud adalah tekstur. Oke, sekarang kembali lagi. Setiap kali kita ingin membuat project, sangat disarankan kita membuat scene terlebih dahulu. Oke, kita sudah memiliki satu buah scene di sini, tapi belum tersimpan scene ini, teman-teman. Ya, sehingga sebelum kita menutup project kita, ya, sebelum kita menyimpan project kita simpan dulu scene-nya. Scene ini bisa kita analogikan seperti level dalam sebuah aplikasi game. Scene 1 berarti level 1. Environment-nya misalkan tentang sedang tempur di rawa-rawa. Nanti scene 2 pindah sedang tempur di perkotaan. Berarti level 2 tuh scene-nya berbeda, environment-nya berbeda. Ya, kita bisa analogikan seperti itu. Oke, ini scene 1 kita isinya apa? Kubus. Ya, sangat menarik ya. Nggak, belum ya. Jadi kita memang baru belajar step by step. Kita buat dulu dengan sesuatu yang sederhana. Scene 1 isinya adalah kubus. Kita simpan scene kita ya. Bagaimana cara menyimpan scene? Klik tombol file, lalu kita pilih save as, ya, save as. Nah, teman-teman, secara default ya kita akan dimasukkan dalam sebuah struktur direktori seperti berikut: my object gitu ya, my project, user interface, dan asset. Secara default kita akan dimasukkan ke dalam folder asset ya, dan di dalamnya ada sebuah subfolder bernama scenes. Nah, kita akan menyimpan scenes kita di dalam scene. Nah, di sini. Ya, jadi klik dulu folder scenes-nya. Jangan hanya dipilih ya, tapi masuk ke dalamnya. Dan di dalamnya ada default, yaitu sample scene. Sample scene. Ini tadi scene defaultnya. Kita ingin membuat scene kita sendiri. Mari kita buat dengan nama misalkan scene underscore 01 ya, di scene 1 kita atau level 1 kita, atau mungkin kita akan rubah dengan nama level 01 ya. Jadi sekali lagi kita akan simpan di dalam folder. Saya ulang ya biar teman-teman gak bingung. File, save scene as. Kita akan menyimpannya di dalam folder ini. Masuk dulu, double klik, lalu kita beri nama level underscore 01 ya. Jadi maksudnya adalah kita ingin mengumpulkan semua scene kita bernama di dalam sebuah subfolder bernama scenes. Nanti kalau kita buat lagi scene kedua atau level kedua, kita juga akan menyimpannya di dalamnya. Sehingga nanti ada semacam upaya mengorganize aset-aset kita. Semua level kita simpan dalam sebuah folder bernama scenes. Nanti semua aset berupa audio kita simpan dalam sebuah subfolder bernama audio. Jadi kita organize biar kita tidak bingung ketika nanti mencari. Sekali lagi, biasakanlah mengorganize aset-aset kita dalam struktur project yang rapi gitu ya. Dalam hal ini kita menyimpan scene kita bernama level underscore 01 di dalam sebuah folder bernama scenes ya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Kita simpan. Nah, setelah kita menyimpan di sini, teman-teman, kita akan melihat. Nah, kita akan melihat kita sudah memiliki dua buah scene. Yang pertama scene default bernama sample scene, dan scene yang kita buat sendiri bernama level 01. Silakan teman-teman lihat. Ya. Silakan teman-teman lihat. Dan ini pun akan berdampak di hard drive atau hard disk kita. Kalau kita lihat di hard disk kita, di drive A, Unity Lab, lalu exercise, my project, user interface. Nah, di sini di dalam assets ada scene dan juga ada level 01. Jadi kita akan mengorganize project kita di sini nanti.
Semua scene akan diletakkan di dalam folder scene, semua audio akan kita letakkan dalam folder audio yang akan kita buat belakangan nanti, gitu ya. Oke. Nah, setelah kita menyimpan scene kita, artinya apa yang kita tambahkan, objek apapun, pengaturan apapun yang kita lakukan sudah tersimpan di dalam scene 1. Sehingga kalaupun project ini kita tutup, kita bisa membukanya kembali di waktu yang lain dan kita tidak akan kehilangan project kita. Itu ya, intinya adalah seperti itu. Oke, sekarang kita akan tutup project kita, file, dengan cara exit. Seperti itu saja ya. Menutupnya gampang, file exit. Tapi pastikan sebelum menutup kita menyimpan dulu pekerjaan kita. Nah, sekarang bagaimana cara membukanya kembali? Membukanya gampang, tinggal kita double klik saja Unity Hub-nya. Kita bisa membukanya dengan berbagai macam cara ya. Cara yang pertama adalah dengan memilih project yang list project yang ada di dalam sini ya, list project yang ada di dalam sini. Ya, tinggal kita klik saja user interface gitu ya. Nah, kalau ternyata tidak ada dalam list ini, teman-teman harus meng-add-nya dulu. Ya, harus meng-add-nya dulu sehingga dia ada di list dan baru teman-teman bisa buka. Nanti kita akan coba bagaimana cara meng-add-nya gitu ya. Sekarang cara yang pertama, tinggal teman-teman klik nama project yang sudah pernah kita buat. Ini cara yang mudah ya, karena kita tinggal memilih melalui list project yang ada dan kita akan mendapatkan sesuatu yang sama seperti yang kita tinggalkan sebelum kita close gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan cara berikutnya. Apabila ternyata project yang ingin kita buka tidak ada di dalam list project gitu ya, kita tutup ini ya. Kita buka lagi. Misalkan project user interface kita tidak ada ya. Misalkan ini dalam keadaan terhapus gitu ya. Kita klik di sini, lalu remove from list ya. Remove from list itu sebenarnya bukan menghapus si projectnya ya. Projectnya akan tetap ada tapi tidak ada di dalam list. Karena kita butuh mempraktekkan ini bagaimana ketika projectnya nggak ada di dalam list gitu ya. Ini saya remove dulu. Ya, remove from list. Oh, masih ada ya. Nah itu ya, sudah di remove dari list. Seperti itu ya, tadi saya salah meremove-nya. Nggak masalah. Ini project kita sudah ter-remove di dalam list. Intinya projectnya tidak hilang ya, masih bisa kita buka tetapi tidak ada di dalam list. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita tekan tombol add ya, lalu masuk ke drive A, lalu masuk ke Unity Labs, lalu masuk ke user exercise my project dan nama project yang ingin kita buka. Nah, inilah yang sering terjadi kesalahan. Ketika teman-teman hanya seperti ini lalu select folder. Dan itu tidak cukup. Teman-teman harus pastikan masuk ke dalamnya terlebih dahulu sampai teman-teman bisa melihat folder aset. Itu barulah kita ada di dalam project yang kita ingin buka. Sekali lagi, jangan hanya memilih lalu tekan select folder, tetapi harus pastikan kita ada di dalamnya dulu. Baru select folder. Nah, dia akan muncul, barulah kita bisa klik. Dan step berikutnya akan sama persis. Itu adalah tahapan-tahapan yang teman-teman harus familiar. Bagaimana cara membuka, bagaimana cara membuat project baru, bagaimana cara menyimpan project, bagaimana cara menutup project, dan bagaimana cara membukanya kembali dengan berbagai macam cara. Tadi ada 2 cara ya cara membukanya. Memilih dari folder list jika memang project listnya ada, dan ketika project listnya nggak ada, misalkan teman-teman membukanya dengan mempunyai filenya tetapi membukanya dengan di laptop yang berbeda, ya tentu project listnya belum ada gitu. Maka teman-teman harus add to project list dulu baru dipilih gitu ya. Nah, silakan teman-teman pelajari step-step yang tadi sudah diajarkan dengan sebaik-baiknya. Oke, kita akan langsung masuk ke topik utama pertama kita ya, yaitu user interface. Ya, kita akan membahas secara detail ya, bagian per bagian yang penting tentunya ya, yang
eh, yang akan sangat kita sering gunakan berinteraksi dengan Unity 3D. Oke, teman-teman. Nah, tujuan seperti biasa ya. Jadi dalam sebuah pembelajaran ini agar teman-teman fokus, teman-teman harus mengerti tujuannya. Yang pertama adalah teman-teman mampu menjelaskan bagian per bagian dari user interface Unity 3D beserta fungsinya. Jadi teman-teman perhatikan sehingga nanti teman-teman bisa menjelaskan bagian per bagian dan fungsinya apa. Ya. Lalu teman-teman mampu mengatur custom layout. Jadi teman-teman bisa mengatur jenis layout yang teman-teman inginkan. Apakah dua two layout, apa four layout, ya, widescreen atau misalkan yang jenis portrait gitu ya. Lalu apakah dengan jenis background yang gelap atau dengan yang terang ya. Itu teman-teman silahkan tentukan sendiri sesuai dengan preferences-nya gitu ya, sesuai dengan keinginannya. Lalu mahasiswa mampu atau teman-teman mampu mengatur sudut pandang terhadap objek ya. Itu setelah kita nanti membicarakan tentang layout tentunya ya, tahap berikutnya teman-teman mampu mengatur sudut pandang terhadap objek. Itu di topik yang kedua sebetulnya. Lalu topik yang kedua juga kita akan membahas tentang bagaimana teman-teman mampu melakukan teknik objek selection atau pemilihan objek. Ya, jadi itu di pembahasan yang topik yang kedua. Oke, sekarang kita akan langsung saja tentang user interface. User interface apa yang akan kita bicarakan pertama kali yaitu adalah scene view ya. Scene view adalah tempat di mana kita menyusun dan mengatur letak game objek yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu maksudnya yang akan kita sertakan dalam project kita gitu ya. Seperti tadi kita sudah membuat satu buah kubus ya. Nah, itu game object ya. Kubus itu bisa kita anggap juga sebagai game object. Oke, sekarang kita lari ke Unity 3D-nya. Nah, ini adalah Unity 3D kita, teman-teman. Yang disebut dengan scene view yang mana? Adalah ini, teman-teman. Scene view. Tab ini, scene view. Jadi, seperti definisinya tadi, ini adalah sebuah layout atau sebuah fitur yang bisa kita gunakan untuk mengatur tata letak game objek yang akan kita gunakan dalam pengembangan aplikasi kita. Dalam hal ini, kita sudah memiliki 3 buah game object. Yang pertama adalah main camera. Ini ya. Lalu, yang kedua adalah directional light. Di mana 2 buah objek tadi, main camera dan directional light ini sudah ada setiap kali kita membuat sebuah project baru ya, default object itu. Dan yang kita buatkan sendiri adalah cube, game 3D cube ya. Nah, sekarang kita sudah tahu itu adalah scene view. Dan scene view itu akan berhubungan dengan hierarchy panel. Ya, jadi scene view itu akan berhubungan dengan hierarchy panel. Bedanya kalau scene view ini menampilkan secara tampilannya gitu ya, 3D, bentuk 3D-nya, sedangkan kalau hierarchy panel ini adalah seperti list explorer-nya ya. Hierarchy panel ini saya jelaskan secara singkat saja, dia akan sangat berguna, bermanfaat bagi kita ketika kita ingin memilih objek di mana objeknya sudah banyak gitu ya. Sebagai contoh, misalkan kita punya ratusan objek dan di dalam objek ada objeknya lagi, di dalam objek ada objeknya lagi. Kadang-kadang kita kesulitan memilih objek yang ada di dalam objek jika kita melakukan pemilihannya dengan menggunakan scene view ya. Ya, walaupun ini bisa gitu ya. Karena kita hanya memiliki baru memiliki sedikit objek. Dan ketika nanti di dalam kubus itu ada kubus lagi, kita akan sulit memilih kubus yang ada di dalamnya. Karena ketika kita klik yang terkena kubus yang luar. Tapi jika menggunakan hierarchy panel, kita bisa dengan mudah memilih objek ada di mana. Karena hierarchy panel ini menampilkan struktur direktorinya. Kita bisa melihat subfolder dalam folder dan lain sebagainya. Gitu. Kita sekilas tentang hierarchy panel. Nah, itu adalah penjelasan tentang scene view. Berikutnya adalah game view. Game view adalah sebuah jendela yang akan memperlihatkan sudut pandang sebuah kamera ketika game dalam keadaan running. Apa sih maksudnya? Oke, kita akan jelaskan ya.
Ya teman-teman, ada dua buah istilah di sini, ada scene view yang sudah kita pelajari tadi dan ada game view. Dua buah view ini teman-teman harus bisa membedakan fungsinya, ya. Sekali lagi teman-teman harus bedakan fungsinya. Maksudnya seperti ini. Scene view adalah view di mana kita bisa mengatur letak objek-objek ini. Seperti kalau kita sedang menggambar ya, sedang melukis, kita bisa letakkan objek itu di atas, di bawah, dan lain sebagainya. Tapi kalau game view adalah hanya sebatas sudut pandang atau view saja yang tidak bisa kita ubah-ubah. Jadi game view ini nggak bisa kita apa-apain teman-teman. Yang bisa kita atur adalah scene view. Sedangkan game view itu hanyalah hasil apa yang kita lihat ketika game itu dijalankan. Sekarang untuk bisa melihatnya, mari kita jalankan game kita. Cara menjalankannya gimana? Tinggal mengklik tombol play ini ya teman-teman. Silakan diklik. Nah, ini ketika dalam keadaan running, tampilan game kita seperti ini, ya. Ada satu buah kubus di sini. Karena kita baru memiliki satu buah kubus dan ada cakrawala di sini, ya. Dan game view itu kita hanya bisa berinteraksi terhadap game view dengan hanya melihatnya saja. Tidak bisa mengatur, menambah objek lewat game view nggak bisa. Kita hanya bisa menambah, mengedit objek lewat scene view. Sekali lagi, game view fungsinya hanya melihat tampilan ketika game itu dijalankan. Nah, tetapi mungkin ada pertanyaan. Saya jalankan kembali ya. Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana kalau kita ingin melihat ketika game itu dijalankan, tapi kubusnya nggak di sini? Agak ke kanan sedikit atau agak ke kiri sedikit. Itu bagaimana? Nah, karena definisi dari game view itu adalah sudut pandang kamera ketika game itu dijalankan, maka jika kita ingin melihat tampilan yang berbeda pada game view, tentu kameranya harus kita rubah dulu, gitu. Contohnya kita bisa melihat seperti ini ya di game view. Kita bisa melihat game view seperti ini karena ada kamera yang sedang memfokuskan sudut pandangnya terhadap si kubus itu dengan tampilan seperti ini. Nah, sehingga kita bisa merubah ya game view ya dengan cara merubah sudut pandang kamera. Caranya tentunya di scene view ini kita pilih dulu kameranya, ya, ini kamera kita ya. Lalu kita geser-geserkan. Nah, itu ya. Ketika kita menggeser kamera, otomatis game view-nya pun akan berubah. Karena sesuai dengan definisinya, game view adalah sudut pandang kamera ketika si game itu dijalankan dalam keadaan running. Sehingga ketika kita geser sudut kameranya, kita geser gitu ya. Tapi orangnya yang sedang melihat si objek itu yang kita geser, maka ketika gamenya dijalankan, ya, maka objeknya pun akan terlihat dengan di lokasi yang berbeda. Sebetulnya teman-teman, yang saya katakan tadi adalah salah, ya. Karena sebenarnya objeknya itu tidak pernah berubah lokasinya, ya. Lokasi tidak pernah berbeda. Yang berbeda adalah kameranya, ya. Karena kameranya geser ke kanan gitu ya, seolah-olah objeknya yang geser ke kiri. Padahal tidak, objeknya akan selalu ada di situ, sedangkan kitanya yang memidah sudut pandang kita, ya. Karena seperti yang kita lihat tadi, kita tidak merubah lokasi objek, kan yang kita berubah adalah lokasi kamera. So, objeknya tetap diam, ya. Sekali lagi, objeknya tetap diam. Yang bergerak adalah sebetulnya kameranya atau kitanya, cara kita memandang objek tersebut. Kita geser ke kanan, kita geser ke kiri gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan scene view dan game view. Sekali lagi, game view adalah apa teman-teman? Tampilan versinya sudut pandang si kamera ketika game dijalankan. Ya, jadi jika tampilan game view tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yang harus kita ubah adalah sudut pandang kameranya. Bukan ngutak-atik di game view-nya, tapi tetap selalu yang diutak-atik, yang diedit adalah scene view. Oke. Nah, cukup panjang juga pembahasan baru dua layout ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa sabar ya. Saya memang agak sedikit detail dalam menjelaskan hal yang sifatnya fundamental ini, karena ini sangat penting
dan teman-teman memiliki landasan yang kuat, pijakan yang kuat, dan nanti mudah dalam mempelajari topik-topik berikutnya. Oke, setelah kita menjelaskan game view, view berikutnya adalah hierarchy panel. Tadi sudah kita jelaskan ya, hierarchy panel adalah sebuah panel yang memuat list semua game object yang terdapat dalam scene view. Jadi antara scene view dan hierarchy panel ini berhubungan ya, berhubungan di mana scene view itu menampilkan yang terlihat adalah tampilan dari 3D objeknya secara langsung gitu ya, sedangkan hierarchy panel bentuknya adalah seperti hierarki ya, seperti hierarki tree view dari folder-foldernya seperti itu. Tidak perlu saya jelaskan lagi ya, karena tadi sudah saya jelaskan berkali-kali. Berikutnya adalah project panel. Nah, kita jelaskan dulu definisinya. Project panel itu adalah sebuah panel yang memuat list aset yang kita miliki. Aset-aset tersebut berupa macam-macam ya. Kita lihat aja langsung ke Unity-nya. Nah, project panel adalah ini ya teman-teman. Ini adalah project panel. Bisa teman-teman lihat di sini project panel ya. Jadi kita udah bahas ada scene view, hierarchy panel, dan sekarang kita fokusnya adalah ke project panel. Project panel adalah panel di mana kita bisa mengorganize ya, meletakkan aset-aset yang kita butuhkan dalam membuat aplikasi game. Oke, jadi dan dan project panel ini berhubungan langsung dengan hard disk atau hard drive kita. Apapun yang kita tambahkan di sini akan bisa kita lihat di hard disk. Ya. Seperti yang tadi sebenarnya udah saya demokan ya. Ketika kita mau menambahkan sebuah level 1 di sini, scene ada level 1, nanti di hard disk kita juga muncul level 1 gitu ya. Kalau kita tambahkan misalkan nanti audio, suara ledakan, nanti di hard disk kita juga ada suara ledakan kayak gitu. Jadi ini semacam view dari letak hard disk kita gitu ya, apa yang ada di dalam struktur media penyimpanan kita gitu. Dan project panel ini sebenarnya digunakan sekali lagi untuk mengorganize aset-aset yang kita butuhkan. Bisa berupa audio, bisa berupa gambar ya, bisa berupa misalkan 3D object, mesh gitu ya. Bisa berupa juga dengan 2D object, sprite. Bisa juga berupa misalkan GUI ya, baik itu GUI text dan lain sebagainya, prefab dan sebagainya, itu akan kita bahas lebih detail nanti. Tapi prinsipnya teman-teman, aset apapun yang kita butuhkan untuk membangun project-project kita ya, bisa kita atur, terutama aset-aset yang sifatnya eksternal gitu, bisa kita organize dengan baik dalam project panel. Kita akan mengelompokkan semua audio di dalam folder yang sama, semua gambar di dalam folder gambar khusus gitu, semua objek yang berkenaan dengan 3D yang kita ambil misalkan dari Autodesk, 3ds Max ataupun Blender gitu, kita letakkan di folder yang khusus menyimpan 3D objek misalkan gitu ya, agar suatu saat ketika kita ingin mengakses objek tersebut bisa kita temukan dengan cepat. Nah, berbeda dengan hierarchy panel gitu. Beda dengan hierarchy panel. Kalau hierarchy panel itu adalah objek-objek yang sudah kita gunakan, sudah kita letakkan di dalam scene view, sudah siap akses gitu ya, bisa kita lihat. Tapi kalau project panel itu adalah semacam aset-aset yang baik yang sudah dipakai atau yang belum, yang suatu saat akan kita gunakan gitu ya. Jadi kayak library bisa kita anggap seperti itu. Kadang-kadang terpakai, kadang-kadang tidak gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa bedakan gitu ya. Kalau hierarchy panel itu benar-benar objek yang sudah kita import di scene view ya, sedangkan kalau project panel itu sifatnya adalah masternya ya. Master aset yang akan kita gunakan ataupun yang sudah digunakan. Oke, itu penjelasan tentang project panel. Berikutnya adalah inspektor panel. Ya, inspektor panel adalah sebuah panel yang memuat list
komponen dan parameter yang terdapat dalam game object yang dalam keadaan terpilih. Maksudnya gini ya, uh, inspektor panel itu untuk melihat parameter atau komponen apa saja sih yang dimiliki oleh sebuah game object gitu ya. Nah, kita langsung saja ke Unity-nya. Oke teman-teman, inspektor panel adalah ini, inspektor panel. Inspektor panel memuat berbagai macam parameter dan komponen yang melekat dalam sebuah game object. Sebagai contoh, kita memilih game object kubus kita. Ya. Maka, apapun yang akan ditampilkan di dalam inspektor panel itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan objek yang sedang dalam keadaan terpilih, yaitu kubus. Jadi, informasi yang akan tampil di inspektor panel itu tergantung dari apa yang kita pilih di sini. Kalau yang kita pilih adalah cube saat ini, maka informasi yang akan tampil di sini adalah pengaturan komponen, pengaturan parameter yang berhubungan dengan cube saja. Ya, kita bisa melihat di sini posisi dari si cube-nya itu 0 ya, karena kita belum pernah merubah-rubah posisi cube ya, jadi masih defaultnya 0, rotasinya juga masih 0, penskalaannya defaultnya adalah 1 gitu ya. Dan komponen-komponen yang dimiliki juga masih default. Di sini ada material, ada box collider dan sebagainya gitu ya. Itu berkenaan dengan cube. Nah, ketika kita memilih objek yang lain, misalkan main kamera, maka yang akan ditampilkan pun akan berubah. Ya, di sini bisa kita lihat namanya main kamera gitu ya. Yang ditampilkan berubah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hanya main kamera. Begitupun dengan directional line. Dan satu objek dengan objek yang lain akan memiliki parameter-parameter yang berbeda tentunya. Seperti ketika kita mengklik directional line. Ya, dia memiliki komponen light. Sedangkan kalau cube, ya, dia tidak punya. Dan kamera, ya, dia memiliki komponen kamera. Sedangkan directional light tidak. Dan apakah selalu semuanya berbeda? Ya nggak juga, ada yang berbeda, ada yang sama. Sebagai contoh, cube, dia memiliki properti transform, pengaturan transform berisi ada pengaturan posisi, rotasi, dan scale. Begitupun directional light, ya, dia juga memiliki komponen transform. Begitupun main kamera, dia memiliki komponen transform. Jadi sekali lagi, yang bisa kita lihat itu komponen-komponennya bisa saja berbeda dan bisa saja ada yang sama, gitu ya. Tergantung dari objeknya. Kita akan sangat sering berinteraksi juga dengan inspektor. Inspektor ini akan sangat berguna bagi kita ketika kita ingin melihat detail letak posisi objek kita ada di mana gitu, dan kita ingin melihat komponen-komponen apa saja yang sudah kita tambahkan ke game objek tersebut, ya. Itu kita akan sangat sering berinteraksi dengan inspektor panel. Oke, teman-teman. Nah, itu adalah bagian-bagian penting, lewat-lewat penting yang kita akan sangat sering berinteraksi dengannya. Sudah kita jelaskan, yaitu scene view, ada juga game view, ada hierarchy panel, ada project panel, ada inspector panel. Sebenarnya masih banyak yang lainnya. Hanya saja kita akan jelaskan secara bertahap ya. Kita tidak ingin memusingkan apa ya, hafalan kita semuanya di awal gitu. Padahal belum akan kita gunakan gitu ya. Jadi untuk meringankan beban kerja dari otak kita gitu, kita akan sampaikan fitur-fitur atau menu-menu bertahap ketika kita sudah membutuhkannya. Dan untuk awal kita hanya butuh 5 panel ini. Dan nanti kalau kita butuh yang baru, kita akan jelaskan lagi gitu ya. Nah, teman-teman, berikutnya kita ingin fokuskan pembahasan kita pada layout. Kalau kita klik di sini ya, sini. Jika kita klik di bagian layout sini ya, teman-teman. Nah, kita akan melihat berbagai macam jenis layout. Di situ ada
force split, ada default layout, ada wide layout, ada tall layout, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan layout yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu ya. Bagi contoh ya, ini saya klik di force split, itu akan seperti ini. Ya, jadi layoutnya, teman-teman bisa juga sambil nyoba-coba ya. Lalu ada defaultnya, seperti ini, ya. Lalu ada juga wide layout dan seterusnya, gitu ya. Nah, tentu layout ini bisa teman-teman pilih sesuai dengan apa yang teman-teman anggap nyaman digunakan. Nah, hanya saja nih ya teman-teman, untuk kita yang baru saja berkenalan dengan Unity 3D, ada baiknya kalau kita samakan dulu layoutnya, ya. Jadi apa yang akan saya demokan, tampilannya seperti apa yang juga ada di teman-teman, gitu teman-teman. Jadi tidak bingung, ya, tidak bingung dan akan lebih cepat mudah memahaminya. Tetapi nanti kalau semakin lama teman-teman semakin mahir, gitu ya, sudah semakin familiar, itu terserah teman-teman mau pilih layout yang seperti apa, bebas. Dan kalau sekarang teman-teman sudah merasa familiar juga nggak masalah. Tapi bagi teman-teman yang mencoba ingin menyamakan layout, ya, mari kita coba samakan ya. Yang pertama teman-teman, oke, saya di sini akan memilih pilih wide layout, ya. Saya akan memilih, kita pilih default lalu wide layout seperti ini ya. Nah, lalu saya akan letakkan game view dan scene view di tempat yang berbeda, gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini masih diletakkan di satu panel yang sama antara scene view dan game view. Jadi kalau kita ingin melihat scene view, kita akan kehilangan game view kita. Kalau kita melihat game view, sebaliknya kita akan kehilangan scene view kita. Nah, dalam awal-awal ini, agar kita lebih sering bisa mengontrol scene view dan game view kita akan tampilkan dua-duanya, gitu ya. Jadi caranya klik game view-nya, lalu kita tarik, dan kita letakkan di samping kanannya. Jadi sekarang kita sudah memiliki dua buah scene, baik itu scene view maupun game view, dua-duanya dalam keadaan terlihat, gitu ya. Nah, silakan disamakan kalau ingin menyamakan. Lalu di bagian project panel ini, ya, untuk awal kita akan menggunakan one column. Di sini kebetulan di foto ada 2 kolom, gitu ya. Kita akan buat menjadi one column. Nah, inilah tampilan yang akan saya gunakan selama beberapa pertemuan ke depan. Ya, teman-teman silakan jika ingin menyamakan. Tetapi jika teman-teman sudah menemukan layout yang menurut teman-teman nyaman, silakan teruskan saja, nggak ada masalah ya. Jadi silakan disesuaikan. Oke, mungkin itu ya teman-teman yang bisa kita bicarakan, kita bahas tentang user interface Unity 3D. Itu adalah hal-hal dasar yang akan sering kita berinteraksi dengan ketika kita menggunakan Unity 3D, gitu ya. Video ini akan saya akhiri ya, dan kita akan lanjut pada topik yang kedua, yaitu bagaimana kita bisa mengatur sudut pandang kita terhadap objek, dan juga bagaimana teknik seleksi pada objek. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa lagi dalam video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.